Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bersama teman-teman saya. Saya Resul Hadi dengan teman saya Alif Gufron dan Muhammad Rifki Sumana. Kali ini akan memaparkan materi soal akar persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Untuk hari ini kita akan membahas dulu apa itu persamaan nonlinear metode Newton-Raphson. Pertama-tama, metode Newton-Raphson diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Joseph Raphson pada 1648 sampai 1715 yang dipergunakan untuk pencarian akar real dari persamaan non-linear. Metode Newton-Raphson ini memiliki keuntungan dibandingkan metode lain seperti bisection atau section karena hanya membutuhkan satu nilai aprokasi dan jumlah iterasi atau konvergensi yang lebih sedikit, terutama jika nilai aprokasi awal yang dipilih berada dekat dengan akar yang akan dicari. Selanjutnya, untuk metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan titik awal dan mendekati dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 ditulis dengan rumus seperti ini yang kiri bawah. Disebutkan juga algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama didefinisikan fungsi f, x, dan fb1bx. Yang kedua, tentukan toleransi error dengan simbol E dan iterasi maksimum dengan simbol N. Yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal xb 0b. Yang keempat, hitung fungsi xb 0b tadi dan fb 1b dengan dikalikan xb sama 0b. Yang kelima, untuk literasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fungsi xi L lebih dari, pakai rumus yang di bawah. Yang keenamnya, akar persamaan ini adalah nilai xi yang diperoleh. Permasalahan pada metode pemakaian Newton-Raphson adalah metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatan berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai fp1px sama dengan 0, sehingga penyebutan dari 1xf sama dengan 0 secara grafis dapat dinilai sebagai berikut yang grafik kiri bawah. Selanjutnya, sulit untuk memperoleh penyelesaian titik pendekatan berada di antara dua titik stasioner. Untuk memahami kendala ini, perhatikan gambar di bawah. Untuk menghindarinya, penentuan titik pendekatan dapat menggunakan bantuan metode tabel seperti yang di kanan bawah. Penyelesaian masalahnya, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit xi sama dengan xi, di mana konstansa yang ditentukan dengan metode Newton-Raphson dapat dijalankan. Untuk menghindari titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya menggunakan metode Newton-Raphson ini didahului dengan metode tabel, sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan metode Newton-Raphson. Di sini yang pertama adalah tentukan dari nilai x0. Ya, nilai x0 ini yang kita pilih bebas. Kalau semakin dekat dengan akar, sebenarnya akan lebih baik ketika iterasi yang akan kita lakukan semakin sedikit. Iterasi maksudnya pengulangan untuk menentukan nilai x1, x2, dan seterusnya. Yang kedua adalah melakukan iterasi atau pengulangan untuk menentukan taksiran agar selanjutnya
X1, X2, X3 dan seterusnya dengan substitusi nilai X0 pada rumus XK plus 1 sama dengan XK dimana dikurangi FK Fx per Fk dibagi F XK. Yang ketiga adalah iterasi berhenti ketika diperoleh nilai XK sama dengan 0 atau nilai akar-akar taksirannya sudah tetap, atau juga nilai galak yang relatif ya, yang kurang dari toleransinya X yang diminta. Dengan relatif XK sama dengan XK min XK min 1 dibagi per XK. Dengan catatan galat ini adalah error ataupun kesalahan. Ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 yang dimana Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat minus 3X dikurangi 3X. Nah, dengan ceknya dengan E sama dengan 0,0001. Penyelesaiannya adalah untuk menggunakan langkah-langkah perhitungan. Yang pertama adalah kita hitung X-nya dulu. X1 sama dengan 1, dimana kita di sini kita lihat X1 nya itu adalah nilai-nilai yang sembarangan. Selanjutnya kita rubah fungsi X nya dengan ini jadi ke 1. Jadi Fx1 sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 minus 3 kali 1 minus 3 sama dengan min 4. Yang berarti langkah selanjutnya kita turunkan dari fungsi X1 X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3X kuadrat dan plus 2X sama minus 3. Ya, terus begini lagi. Setelah diturunkan, maka kita cari F aksen X, dimana X itu kita diganti dengan 1 yang dimana jadi 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 2. Ya. Selanjutnya kita menghitung rumus X2, dimana X2 rumusnya adalah X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 per Fx1. Kemudian kita hitung Fx2, dimana X2 nya adalah 3. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita cek apakah harga mutlak itu lebih kecil sama dengan dari E. Kita dapat lihat sebelumnya Fx2 nya ada 24. Ya, di sini Fx2 nya adalah lebih dari E, di mana nilai ceknya adalah lebih dari 0,001. Maka proses berulang ini dengan nilai X1 yang baru yaitu X1 sama dengan X2 yaitu sama dengan 3. Untuk langkah selanjutnya itu kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai diperoleh kondisi di mana Fx2 itu lebih kecil daripada E. Untuk lebih jelasnya coba kita akan
implementasikan ke Microsoft Excel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan implementasi bagaimana di dalam Excel mencari akar-akar persamaan dengan metode Newton. Kita memiliki soal yaitu fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurang 3x dikurang 3 dengan batasnya yaitu e sama 0,00001 ya. Kita lalu dengan rumus seperti ini ya. Untuk x2 nya sama dengan x1 dikurang fx dibagi f aksen x1. Nah, nanti si ininya harus diturunkan, disederhanakan menjadi f aksen x 3x pangkat akar 2 ditambah 2x dikurang 3. Oke, kita lanjut aja di iterasi pertama. Untuk nilai x1 nya ini kita bebas, kita misalnya random, kita masukkan 1 terlebih dahulu, lalu kita akan mencari nilai fx nya dengan menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan x pangkat akar 3 ditambah x 2 3 seperti ini. Oh, ini unsurnya ada yang terlewat. 3x ini ya, 3 dikali x. Coba kita periksa lagi, x ketiga ditambah x akar 2 salah dikurang 3x 3 dikali hasilnya min 4. Lalu kita cari nilai x2 itu yang ini dengan rumus yang ini sama dengan x1 dikurang fx1 dalam kurung fx1 lalu dibagi yang ini f aksen x1 ini pakai rumus yang ini 3 dikali x kuadrat akar 2 ditambah 2 dikali x kurang 3 hasilnya 3. Lalu untuk mencari f2 ini menggunakan rumus yang sini sama dengan nilai dengan kita memasukkan nilai yang itu ya. Oke, nilai x nya sama dengan x angka 3 ditambah x 2 dikurang 3 dikali tidak bisa, kita manual E10 lalu E10 dikurang 3 hasilnya 24. Pada iterasi kedua ini kita sama dengan ini plus 1 seperti itu teman-teman. Lalu untuk di sini kita menggunakan rumus if, karena jika si ininya lebih kecil maka akan digantikan dengan x2 seperti itu, x2 nya dengan jika fx lebih besar sama dengan 0 maka ini akan digantikan oleh x1 seperti itu. Oh sorry, ini tidak salah, sama dengan 0
0, maka X2 digantikan dengan X1. Nah, hasilnya 3. Ini kita akan copy ke bawah, ini akan kita copy juga ke bawah. Nah, seperti itu. Kita coba, karena ini ada nilai desimal, memiliki nilai desimal di belakangnya. Nah, kita akan ulang iterasinya ini sampai mendapatkan 0, bahwa iterasi sudah diakhiri. Seperti itu. Kita drag semua, kita coba di sini masih 0,99, masih 0,5. Nah, di sini kita ketemu nilai nolnya di sini, karena di bawah lagi akan tetap bernilai 0. Seperti itu. Ya, bebas teman-teman bisa menambahkan nilai iterasinya. Ini kita hilangkan saja. Oke, perhitungan di Excel ini seperti ini lebih simple dan mudah, mungkin tidak harus kita menghitung manual seperti itu.